Baik, kepada Al-Ustadz Askari Yaman, waktu dan room kami persilahkan. Silakan Ustaz. Baik, syukran Ustaz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian orang tua murid rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pertemuan orang tua murid yang alhamdulillah dirangkai juga dengan kegiatan pengajian. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berikan banyak dampak kebaikan untuk kita. Saya langsung insyaallah materi yang kita akan bahas atau kita akan uraikan pada kesempatan pagi hari ini adalah menyangkut tentang mendidik anak dengan cinta dan keteladanan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sangat berbahagia, saya mohon maaf, saya bagikan dulu, saya share dulu anunya, PPT-nya. Kelihatan Ustaz Zaki ya? Kelihatan Ustaznya? Ya, sudah. Bapak, ibu-ibu hadirin yang sangat berbahagia, serta para ustadz dan ustazah rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini begitu penting, terutama untuk diri pribadi kami juga, yakni bagaimana metode Al-Quran dalam mendidik anak-anak kita atau buah hati kita dengan cinta dan keteladanan. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara petunjuk yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan bagi kita setiap orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Demikian sempurnanya Al-Quran menerangkan kepada kita tentang tuntunan-tuntunan kebaikan di dalam membina anak-anak kita itu. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang tua yang rindu akan anak-anak kita menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya di dunia. Bahkan nanti di akhirat kelak, anak-anak ini jugalah yang akan memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita. Terutama jamaah sekalian, pada saat kita nantinya meninggal dunia, maka anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan keturunan dan juga akan melanjutkan pahala daripada orang tuanya, walaupun kita ini sebagai orang tua sudah tiada. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan minimal ada tiga kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang penting kita sebagai orang tua untuk mengetahuinya. Dan ini mungkin sudah pernah kami paparkan atau uraikan. Kami hanya sekedar ingin mengulang sedikit tentang bagaimana kedudukan anak dalam Al-Quran dan bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua untuk dapat membimbing, membina anak-anak kita agar supaya mereka dapat menjadi generasi-generasi terbaik. Yang pertama adalah anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak adalah merupakan amanah yang nantinya kita sebagai orang tua
akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah anak juga adalah merupakan ujian. Yang pertama jamaah sekalian, anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tidak semua jamaah sekalian. Orang yang sudah menikah itu diberikan nikmat oleh Allah berupa anak. Begitu banyak teman kita, tetangga kita, bahkan boleh jadi saudara kita jamaah sekalian. Itu sudah lama menikah, namun tidak dikaruniai anak. Maka alhamdulillah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa anak, maka syukurilah nikmat tersebut. Syukurilah nikmat berupa anak jamaah sekalian. Di mana manakala kita mensyukuri nikmat berupa anak ini, orang-orang yang bersyukur itu minimal ada 3 keutamaan yang dia akan dapatkan. Kesyukuran itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pastilah kalau kita melaksanakan perintah Allah berupa kesyukuran ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, manakala kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah dengan kesyukuran kita, Allah akan tambah nikmatnya lewat nikmat yang kita syukuri tersebut. La in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, manakala kita bersyukur atas nikmat berupa anak, dengan cara membimbing, membina, mengarahkan, ya, menjadikan dia menjadi anak-anak yang menjadi generasi terbaik jamaah sekalian. Bukan hanya kita cukupkan sandang, pangan, papan, tetapi juga dengan pendidikannya, dengan pembinaannya, dengan pengarahan yang baik kepadanya, memfasilitasinya untuk bagaimana mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, terutama juga mengajarkan dia menyangkut tentang agama, menyekolahkan dia di sekolah-sekolah yang terbaik, agar supaya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka. Maka usaha yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat berupa anak, maka kesyukuran kita itu akan kembali kepada diri kita, dan yang luar biasanya lagi, Allah tambah nikmatnya lewat jalur anak-anak kita itu. Di antara keutamaannya jamaah sekalian, manakala kita mensyukuri nikmat berupa anak, maka anak-anak kita ini yang kita didik, bimbing, bina, arahkan dengan baik, ditambah lagi dengan bantuan oleh guru-gurunya di sekolah dan di masyarakat juga, mereka mendapatkan lingkungan-lingkungan yang terbaik, maka anak akan tumbuh kembang, dan suatu ketika mereka inilah yang dapat menjaga nama baik keluarga. Mereka dapat menjaga nama baik keluarga, dan demikian pula mereka ini yang akan melanjutkan keturunan keluarga kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini, maka yang akan melanjutkan keturunan kita itu adalah anak-anak kita. Sudah berhasil orang tua kita Bapak Ibu sekalian mendidik, membimbing kita sampai dengan kita bisa mandiri seperti sekarang ini. Maka pertanyaan besarnya adalah, mampukah kita juga dapat membimbing, membina anak-anak kita agar supaya mereka bisa sukses, lebih sukses daripada kita, agar supaya mereka bisa mandiri, lebih mandiri daripada kita. Apakah mereka bisa bertanggung jawab di masa yang akan datang dengan amanah-amanah yang diembankan kepadanya. Inilah salah satu di antara doa yang diajarkan kepada kita di surah Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15 jamaah sekalian. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Kalau hari ini jamaah sekalian, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan atau buah-buah dari pembinaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu.
ditambah lagi dengan dosen, guru-guru yang membina kita, sampai dengan kita bisa berkeluarga seperti sekarang ini. Maka berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Mereka inilah yang akan melanjutkan keturunan kita, menjaga nama baik keluarga jamaah sekalian, yang merupakan buah daripada keseriusan kita untuk mendidik anak-anak kita agar supaya mereka bisa menjadi generasi-generasi terbaik. Bahkan anak-anak ini Bapak Ibu sekalian, mereka mungkin boleh jadi dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Keluarga yang biasa-biasa saja terangkat derajatnya lewat anak-anak yang berhasil, lewat anak-anak yang menjadi generasi terbaik jamaah sekalian. Demikian pula anak-anak bisa menjadi penyejuk mata dan penenteram jiwa bagi orang tuanya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi bisa menjadi sumber kebahagiaan orang tua di dunia. Sumber kebahagiaan orang tua di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat beliau ditanya oleh seorang tabi'in, ini sahabat Rasulullah ditanya oleh seorang tabi'in, menyangkut tentang bagaimana kita dapat kebahagiaan kehidupan di dunia. Beliau menyebutkan ada 7 indikator kebahagiaan hidup di dunia. Dan salah satunya adalah al-auladul abrar, memiliki anak-anak yang berbakti. Demikian pula, anak-anak ini bisa menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Bahkan dapat melanjutkan pahala untuk orang tuanya, manakala orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian, Rasulullah bersabda, "Iza matal insan, in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilman yuntafa'u bi, aw waladun salih yad'ula." Jika meninggal manusia, kata Rasulullah, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka berbahagialah orang tua jamaah sekalian, manakala anak-anak yang mereka lahirkan, mereka didik, bimbing, bina, arahkan dengan baik, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya jamaah sekalian. Akhirnya anak ini rajin ibadah kepada Allah, rajin melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka di saat anak melaksanakan ibadah, semisal sholat dapat pahala, maka orang tuanya juga dapat pahala. Anak mengaji dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak-anak melakukan amalan-amalan kebaikan dapat pahala, orang tuanya juga akan dapat pahala. Bahkan sampai kepada meninggal dunia, pahala pun akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Bahkan bukan hanya itu jamaah sekalian, anak-anak kita yang tumbuh kembang dengan baik ini, dalam pembinaan kita, dalam pengawasan kita, dalam arahan dan motivasi kita, tumbuh kembang dengan baik, dengan ibadah jamaah sekalian, maka anak ini akan tumbuh besar, kemudian suatu ketika mereka akan menikah, dan setelah mereka menikah punya anak atau cucu kita, dididik lagi dengan baik oleh anak kita, cucu kita ini. Akhirnya cucu kita ini rajin taat ibadah kepada Allah, dapat pahala, maka pahalanya kembali kepada orang tuanya, pahalanya juga kembali kepada kakek dan neneknya. Cucu kita ini yang terdidik, terbimbing dengan baik oleh anak-anak kita, tumbuh dewasa, kemudian menikah dan punya lagi anak, yakni cicit kita, dibina lagi oleh cucu kita. Cicit kita ini rajin taat ibadah, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, kembali kepada kakek nenek pulantunya jamaah sekalian. Demikianlah seterusnya. Bahkan cicit kita ini setelah besar dewasa menikah punya lagi anak, maka mungkin kita sudah tidak tahu lagi apa lagi nama daripada anak, daripada cicit kita, tapi pahala kita tidak akan pernah hilang jamaah sekalian. Maka boleh jadi hidup kita di dunia cuma 70 tahun, tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah
anak soleh yang kita tinggalkan sebelum kita tiada, sebelum meninggal dunia. Bahkan anak ini akan berketurunan, berketurunan, dan berketurunan. Seterusnya begitu. Maka boleh jadi hidup kita di dunia cuma 70 tahun. Tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Maka disinilah, jangan putuskan mata rantai pahala jamaah sekalian. Sekarang ini adalah merupakan era kita, masa kita, tanggung jawab kita untuk membina anak-anak kita dengan baik. Maka lanjutkanlah pahala daripada keturunan kita ini jamaah sekalian dengan perhatian yang terbaik kepadanya, maka berikutnya juga akan dilanjutkan oleh keturunan-keturunan kita. Itulah kenapa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga adalah untuk keturunannya. Bisa nanti Bapak Ibu buka dalam Quran surah Ibrahim 14 di ayat yang ke-40, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku, atau jadikanlah aku beserta dengan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Seorang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keturunannya. Bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk cucunya, untuk keturunannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa rajin ibadah. Kenapa? Karena rupanya inilah yang akan ditinggalkan dan yang akan mengalirkan pahala terus walaupun kita sudah tiada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Diberikannya kita nikmat berupa anak, maka bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya. Apakah ini hanya untuk orang tua saja? Jawabannya tidak. Demikian pula kepada guru-guru, kepada pembina di sekolah. Maka anak-anak yang dihantarkan oleh orang tuanya untuk dididik dengan baik, dibimbing dengan baik, dengan harapan yang begitu tinggi, agar supaya anak-anak mereka menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Maka Bapak, Ibu, guru, bantulah orang tua kita. Bantulah orang tua yang senantiasa mengharapkan anak-anaknya menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Yang akan melanjutkan pahala daripada orang tuanya. Dengan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Dengan didikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka guru-guru juga akan mendapatkan keberlimpahan pahala dari anak-anak yang dididik dengan sebaik-baiknya ini. Bukankah hadis yang kita bacakan tadi menyebutkan, jika manusia itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali tiga. Tiga yang tidak putus. Yang pertama sedekah jariah, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu guru mendidik, membimbing dengan baik anak-anak kaum muslimin. Anak-anak daripada bapak-bapak, ibu-ibu ini. Mendidik dia dengan baik, mengarahkan dia dengan baik, membina dia dengan baik. Maka insya Allah anak itu ibadah dapat pahala. Bukan hanya orang tua dapat pahala, tetapi juga guru-gurunya akan mendapatkan pahala kebaikan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kemudian orang itu mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan itu, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang dia ajarkan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Mengajar saja sudah dapat pahala. Apatah lagi kalau kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada santri kita, kepada murid-murid kita, mereka amalkan jamaah sekalian. Mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari dapat pahala. Maka gurunya juga akan mendapatkan pahala. Jadi keberlimpahan pahala akan senantiasa akan berpulang kepada kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru daripada anak-anak kita ini. Disebabkan karena kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka.
Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah amanah. Sekarang anak-anak dihitung dari Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amanah ini harus kita jalankan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan diantara amanah jamaah sekalian, ini amanah berupa anak. Apa amanah berupa anak? Silakan dibuka nanti di surah At-Tahrim 66 di ayat yang ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana visi mendidik kita. Kewajiban orang tua untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, untuk keturunan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Inilah tujuan kita sebenarnya, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, agar supaya mereka di dunia ini terbimbing dengan baik, dan nanti di akhirat yang paling utama ini, mereka selamat dari azab api neraka. Inilah tujuan pembinaan kita. Inilah visi mendidik kita sebenarnya. Kita didik mereka di dunia, supaya nanti di akhirat mereka selamat dari azab api neraka tersebut. Maka bagaimana caranya agar supaya anak-anak kita bisa selamat dari azab api neraka? Di antara tafsir daripada ayat ini adalah adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan dia menyangkut tentang adab dan juga menyangkut tentang agama. Karena ini adalah merupakan hal yang utama. Dan ini jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, senada dengan tujuan daripada pendidikan nasional. Bagaimana menghantarkan peserta didik kita untuk menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian setelah itu baru cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Tetapi yang paling utama tiga ini, bagaimana menghantarkan anak-anak kita lewat proses pendidikan dan pembinaan kita, agar supaya mereka menjadi manusia-manusia, insan-insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena inilah yang kalau mereka jadikan pegangan sewaktu hidup di dunia, beriman tentunya, bertakwa dengan rajinnya taat ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Akhirnya mereka berakhlak yang mulia, diantaranya jujur dalam kehidupannya, berkata-kata yang sopan dan lain sebagainya. Maka insya Allah anak-anak kita bukan hanya sekedar tumbuh kembang dengan baik, tetapi juga mereka bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk juga lingkungannya. Inilah mungkin dimaksud dengan manusia yang cerdas. Tujuan daripada Indonesia Merdeka adalah, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka bagaimana caranya agar supaya manusia-manusia Indonesia ini bisa cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah lewat jalur pendidikan. Tapi jalur pendidikannya adalah mengarahkan agar supaya mereka beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bukan hanya sekedar cerdas, terampil jamaah sekalian, tetapi juga beragama yang inilah amanah yang diembankan kepada kita, yang nantinya kita sebagai orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita melaksanakan amanah ini dengan baik, maka yang akan menjadi balikannya adalah anak akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah kita tahu jamaah sekalian, begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, hendaklah anak atau kami wajibkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Atau di ayat yang lain,
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini adalah merupakan rentetan ayat-ayat jamaah sekalian yang menerangkan kepada kita tentang kewajiban anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang melaksanakan amanah dengan baik, dengan membimbing, membina, mengarahkan anak-anaknya ini agar supaya mereka juga nantinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, Bapak Ibu sekalian, laksanakanlah amanah ini dengan baik. Laksanakanlah, sebab ini akan menjadi kebaikan untuk anak-anak kita, dan nantinya di akhirat akan dimintai kita pertanggungjawaban menyangkut tentang anak-anak kita, mampu untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang istri dan anak-anaknya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kedudukan anak yang ketiga adalah sebagai ujian. Anak adalah ujian. Jadi ketahuilah, anak kita itu bukan hanya sekedar nikmat, tetapi dia juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu atau ujian bagimu, dan sesungguhnya ya, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Maka karena anak adalah merupakan cobaan jamaah sekalian, maka kita sebagai orang tua harus siap-siap mental menghadapi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan saya sering sebutkan, semua orang tua yang punya anak pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur anak-anaknya. Pasti akan diuji. Mungkin secara kasat mata jamaah sekalian, secara nyata real di masyarakat kita lihat anaknya orang bagusnya, hafal 30 juz, bagusnya akhlaknya, rajinnya ke masjid. Tentunya dia juga punya masalah menyangkut tentang anak itu. Boleh jadi kita hanya lihat saja dari luarnya, tetapi kita tidak lihat bagaimana perjuangan untuk menghantarkan anak itu seperti apa yang kita lihat sekarang. Masing-masing kita akan diuji jamaah sekalian. Ada anaknya mungkin yang ya susah untuk diatur. Ada anaknya yang mudah diatur, tapi ya begitulah, malasnya luar biasa. Ada juga anak-anak yang suka berteriak-teriak dan lain sebagainya. Macam-macam lah. Adalah merupakan ujian. Bahkan bukan hanya ujian saja. Bahkan ada di antara anak-anak itu yang boleh jadi di antara mereka ada yang menjadi musuh jamaah sekalian. Ini dalam surah At-Taghabun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ini yang kita hindari jamaah sekalian. Yang kita waspadai, kita tidak inginkan anak kita menjadi musuh bagi kita. Musuh untuk kita di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Banyak hari ini orang tua yang sudah kalah dengan anak-anaknya. Bahkan banyak orang tua yang menjadikan anaknya sebagai musuh. Atau anak itu menjadikan orang tuanya sebagai musuhnya. Maka tidak mengherankan kalau kita dengarkan di pemberitaan, ada anak yang sampai mengusir orang tuanya, ada anak yang sampai membunuh orang tuanya, dan lain sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang harus kita waspadai dan kita hindari jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, di sini kita ingin menyebutkan agar supaya anak-anak tidak menjadi musuh bagi kita. Walaupun anak-anak itu adalah merupakan ujian dan cobaan, dan manakala kita bisa melewati cobaan berupa kenakalan anak-anak kita atau hal-hal yang bisa menyusahkan kita jamaah sekalian, ingatlah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar.
Apatah lagi kalau anak-anak kita sudah beranjak remaja. Seperti anak-anak kita yang ada di sekolah di SMA, jamaah sekalian. Beranjak dari SMP ke SMA. Mereka itu beranjak dari remaja akhir menuju dewasa awal. Mereka akan mengalami berbagai macam pancaroba di dalam kehidupannya. Banyak hal-hal yang boleh jadi bisa menyebabkan anak kita akan bingung, jamaah sekalian. Boleh jadi anak-anak kita merasa kurang terarah dan lain sebagainya. Maka di sini kami ingin menyebutkan, ya, di sini kami ingin menyebutkan bagaimana Al-Quran menerangkan kepada kita wujud cinta orang tua di dalam Al-Quran. Bagaimana wujud cinta orang tua di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran kita sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak kita bisa selamat dari azab api neraka. Apa yang perlu untuk kita lakukan? Inilah wujud-wujud cinta yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa jikalau kita ini mendapatkan nikmat berupa anak, maka hendaknya kita sebagai orang tua haruslah menerima anak kita itu apa adanya. Jadi terimalah ia apa adanya. Anak yang kita lahirkan, Bapak Ibu sekalian, itu bukan mau kita. Bukan juga karena keinginan anak itu. Tapi anak yang merupakan nikmat dari Allah ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan mau kita. Oleh karenanya, pada saat kita diberikan nikmat berupa anak, maka terimalah ia apa adanya. Apa adanya, jamaah sekalian. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak laki-laki, syukuri. Diberikan anak perempuan, bersyukur kita. Diberikan anak laki-laki dan perempuan, bersyukurlah, jamaah sekalian. Diberikan anak yang kulitnya mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, bersyukurlah. Dan seterusnya. Kenapa? Anak itu adalah merupakan pemberian Allah, nikmat dari Allah, amanah dari Allah. Dan kita sebagai orang tua, terima dia dengan ikhlas, dengan ridha, kehadirannya di atas permukaan bumi ini. Ini jamaah sekalian. Andaikan mau kita ingin anak kita putih semuanya, ya. Tetapi yang lahir mungkin ada kulitnya hitam, jamaah sekalian, ya. Bukan mau kita, atau kita ingin anak kita mancung hidungnya, ya. Seperti artis-artis yang biasa kita nonton di sinetron dan film-film. Tetapi yang lahir hidungnya oriental. Bukan mau kita. Demikian pula anak-anak kita. Mereka tidak pernah minta dilahirkan di mana, atau dilahirkan dari perutnya ibu siapa. Mereka tidak pernah minta. Saya pernah tanya kepada siswa saya, andaikan kau bisa request nak kepada Allah, mau kau lahir di mana? Kira-kira mau kau lahir di mana? Dia bilang apa siswa saya? Andaikan saya bisa lahir di mana, Pak Asgar? Saya ingin lahir ya di Arab Saudi. Ya. Tanya, kenapa bisa nak? Supaya pada saat baru lahir langsung bisa umroh dan tidak usah tunggu daftar haji 23 tahun, langsung jadi warga negara Arab Saudi. Lahir kau di mana, nak? Lahir di Makassar, Pak Asgar. Menjadi anak Makassar. Bukan maunya. Bukan keinginannya, jamaah sekalian. Tetapi semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa cinta dalam Quran disebutkan, terimalah anak kita itu apa adanya. Ini ayatnya. Quran surah Asy-Syura 42 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijukum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia juga membuat mandul kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat ini jamaah sekalian adalah merupakan sekali lagi keterangan berharga bagi kita sebagai orang tua. Bahwa bukan mau kita anak itu lahir, tapi anak itu lahir karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat dia terlahir di atas permukaan bumi ini,
maka terimalah dia apa adanya. Ya, bahkan sampai ini saya minta maaf, menurut kita barangkali anak kita tidak senormal anak-anak yang lain. Mungkin dia difabel, disabilitas jamaah sekalian. Mungkin tidak senormal anak-anak yang lain. Tidak sesempurna anak-anak yang lain. Menurut pandangan mata kita. Tapi ingatlah, tidak ada satupun ciptaan Allah, apalagi yang namanya manusia, yang terlahir di atas permukaan bumi ini, itu tidak mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia, menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi walaupun anak-anak kita barangkali tidak seperti anak-anak normal yang lain, maka boleh jadi jamaah sekalian, Allah justru memberikan kelebihan anak kita lewat menurut kita kekurangan. Allah memberikan kelebihan kepada anak-anak kita. Coba kita lihat jamaah sekalian, betapa banyak anak-anak yang mungkin tidak sempurna, yang dikenal dengan nama difabel atau disabilitas, tetapi Allah memberikan kepadanya keutamaan. Baru-baru ini ya, ada seorang anak yang mampu sampai ke kancah internasional pada saat padahal anak itu buta jamaah sekalian, tidak bisa melihat. Bahkan ada anak, begitu banyak anak-anak kita, diantaranya adalah ada anak yang sampai kepada dapat menghafal Al-Quran 30 juz. Seperti misalnya Ananda Masita, Masya Allah, beliau mampu untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Padahal beliau buta jamaah sekali. Bandingkan dengan anak-anak kita yang bolak matanya. Udah luar biasa. Nanar matanya, lihat ke sana kemari. Berapa juz yang dia hafal. Mungkin cuma 3 juz yang dia hafal. Di antara 3 juz itu adalah juz Al-Pokat, juz Durian, dan juz Jeruk. Barangkali itu saja yang dia hafal di kepalanya. Coba lihat. Allah memberikan keutamaan lewat mungkin kekurangan yang menurut kita kekurangan, tapi disitulah Allah memberikan kelebihannya. Makanya kalau orang tua mampu bersabar menghadapi anaknya dengan ujian-ujian yang ada pada dalam diri anak tersebut kepada orang tuanya, Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan untuk anak-anak kita. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Makanya sering kita sebutkan, jangan kita suka banding-bandingkan anak-anak kita. Mungkin anak kita 5, 6, atau 4 jamaah sekalian. Ada mungkin anak, karena memang mereka beda-beda nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada anak kita mungkin besar badannya, ya. Besar badannya tapi ranking 30 dari 31 siswa. Ada anak kita mungkin kecil badannya, kurus tetapi ranking 1 dari 31 siswa. Ya mas sekalian, jangan kita banding-bandingkan, ini kau pala busukan, ranking habis makanan saja. Berapa piring nasi kau makan, berapa bakul kau makan, itu badan digedein, tetapi tidak ada sama sekali anunya, rankingnya. Ini tahu jamaah sekalian, boleh jadi ada anak, makanya Howard Gardner menyebutkan ada 9 jenis kecerdasan. Jadi bukan hanya satu kecerdasan, bukan hanya kecerdasan kognitif saja, matematis saja, bukan, tetapi banyak kecerdasan. Ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan dari sisi olahraganya, kinestetisnya, ada kecerdasan dari sisi kedekatan secara sosial kepada masyarakat. Banyak jenis kecerdasan jamaah sekalian, bukan hanya satu. Jadi boleh jadi anak kita tidak ranking di sekolah, tetapi kalau disuruh untuk urusan luar, juara 1. Disuruh cuci mobil, juara 1, langsung cuci. Bahkan boleh jadi kalau urusan luar jamaah sekalian, cepat dia kerjakan, tetapi disuruh untuk kerja PR, mungkin dia tertidur jamaah sekalian. Allah memberikan keutamaan mereka, masing-masing itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang perasa sekali, ada yang mungkin macam-macam lah kondisi daripada anak-anak kita. Maka terima ia apa adanya, dan kita legitkan potensi anak sesuai dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Tinggallah kita menerima berbagai macam mungkin kekurangan menurut kita, tapi kita legitkan jamaah sekalian lewat potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah ini yang pertama ya, terima anak kita itu apa adanya, tinggal kita memotivasinya. Jadi jangan justru kita melemahkan semangatnya. Tujuan kita menghantarkan anak kita ke sekolah jamaah sekalian, agar supaya mereka semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Adapun hasilnya jamaah sekalian, adapun mungkin nilai yang dia dapatkan dari usaha pembelajarannya itu,
maka itu hanyalah merupakan bonus untuk anak-anak kita. Adapun yang paling penting adalah bagaimana mereka semangat untuk belajar dan belajar, untuk menuntut ilmu jamaah sekalian, untuk masa depan mereka. Jadi kalau misalnya anak kita pulang kemudian lapor, Umi, dapat 2 Kak matematika aku, jangan dulu langsung menghujat, menghardik, mencaci, memaki, bahkan menyesali nasib. Jangan jamaah sekalian. Bahkan ada orang tua mengatakan, itu nih kalau HP tiap hari rumah ini, itu makam itu HP dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang mungkin kurang enak. Tetapi kalau kita bisa bersabar, kita bilang apa? Bagus nak, hebat kau itu nak, dapat 2, bagus itu. Mungkin anak mengatakan apa anak bagus, ya. Mungkin dia bilang, waduh, mungkin tidak bagus nilai saya. Tetapi karena kejujurannya, ini yang kita harus apresiasi. Mau untuk jujur, menyampaikan nilainya, dan ini adalah merupakan hal yang baik. Sampaikan kepadanya, saya juga dulu nak seperti kamu, bahkan mungkin lebih jelek dari kamu, karena dulu saya itu bukan dapat 2, tapi dapat 0 nak. Tetapi mama belajar dengan sungguh-sungguh, melihat temannya juga kenapa bisa dapat 10, mama tidak. Akhirnya mama belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya mama bisa mendapatkan nilai sama dengan nilai teman-teman mama itu atau Umi itu, ya. 10 juga nak. Kamu juga kalau kau belajar dengan baik, ya, kau belajar dengan baik, manfaatkan waktumu dengan baik, ikut remedial dan seterusnya, maka yakinlah kamu juga akan bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih bagus daripada teman-temanmu. Ini adalah merupakan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Proses yang sangat panjang jamaah sekalian. Tetapi yang paling penting adalah ada semangat belajar dalam diri anak-anak kita. Ada semangat untuk terus menuntut ilmu, menimba ilmu untuk masa depan mereka. Itu sebenarnya yang utama. Tinggallah kita memotivasi mereka, memfasilitasi mereka untuk menjadi apa yang kita sangat harapkan untuk masa depan mereka itu. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika betul-betul kita cinta kepada anak kita, bahasa cinta dalam Quran, yang kedua adalah lindungi ia dari azab api neraka. Tadi kita sebutkan di awal, Quran surah At-Tahrim 66 di ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaika malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras lagi bengis, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lindungi anak-anak kita dari azab api neraka. Caranya bagaimana? Caranya adalah didik, bimbing, ajarkan dia adab, dan juga menyangkut tentang ilmu agama. Bisa Bapak Ibu buka dalam Quran surah Luqman. Quran surah ke-31 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagaimana mengarahkan anak supaya mereka dapat selamat dari azab api neraka. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Karena inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah adalah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan kalau kau syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, itu tidak akan pernah diampuni dosa-dosamu nanti di akhirat kelak, dan kamu akan kekal di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ajarkan dia jamaah sekalian menyangkut tentang bagaimana anak dapat selamat dari asap api neraka. Ajarkan dia tentang ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tunaikan salatna. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasabak. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan ajarkan anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hendaknya anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena kalau kamu nak durhaka dengan orang tua, la tadkhulul jannah aqa wala mannan wala mutminul khamr. Terancam tidak akan masuk surga 3 golongan kata Rasulullah. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Dan yang ketiga adalah orang yang kecanduan minum minuman keras. Bisa kita buka jamaah sekalian Quran surah Luqman 31.
ayat 12 sampai ayat 19, bagaimana Luqman mengarahkan anaknya secara verbal, secara langsung, secara verbatim jamaah sekalian, secara langsung kepada anaknya supaya dia selamat dari azab api neraka. Inilah jamaah sekalian. Kalau kita cinta anak-anak kita, jangankan masuk neraka, di dunia saja kita takut jangan sampai anak kita main-main di pinggir jalan, akhirnya dia tertabrak. Takut sekali kita. Padahal dia berada di sisi kita. Bagaimana lagi kalau nanti di akhirat kita bersilang atau berpisah dengannya, anak kita masuk neraka jamaah sekalian. Ini adalah merupakan penyesalan yang luar biasa. Maka kita inginkan anak-anak kita bisa membersamai, kita bisa bersama-sama dengan kita masuk di dalam surganya. Kelak, lewat apa? Lewat pembinaan yang terbaik di dunia ini kepada mereka. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jika kita cinta kepada anak kita, selalulah mendoakannya. Selalu mendoakan mereka. Doakan mereka. Selain kita arahkan dia secara langsung, secara verbal, secara langsung, maka doakan anak-anak kita. Bahkan inti utama sebenarnya parenting dalam Islam, ilmu parenting itu inti utamanya adalah doa. Kita hanya sekedar berusaha, sementara yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa yang tadi kita sebutkan di awal ya. Quran surah Ibrahim 14 di ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ini Nabi Ibrahim sebagai contoh kita sebenarnya, bahwa beliau adalah merupakan seorang nabi dan rasul yang mempunyai spesifikasi yang unik. Ya, salah satu di antara keutamaan Nabi Ibrahim adalah beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa. Belum lahir anaknya, beliau doakan. Beliau berdoa kepada Allah. Belum lahir anaknya. Ya, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Jadi beliau berdoa sebelum anak itu lahir. Berdoa kepada Allah. Dan setelah anak itu lahir, beliau didik, bimbing, dan beliau tambahkan dengan kekuatan doa. Ya, diantaranya doanya ini. Bahkan Bapak Ibu, minta maaf ya, bisa nanti kita bantu anak-anak kita. Bantu diri kita jamaah sekalian dalam membina anak-anak kita. Yakni lewat doa-doa yang terbaik kita. Dan doa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Nanti bisa kita buka Quran surah 14 Ibrahim ayat 35 sampai dengan ayat 41. Jadi ayat 35 sampai dengan ayat 41. Barulah kita paham di situ kenapa sampai Nabi Ibrahim mampu mendidik anak sehebat Ismail, sesoleh Ismail. Bahkan anaknya sendiri ini, pada saat ada perintah Allah untuk disembelih, justru anaknya mengatakan kepada bapaknya, "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim jamaah sekalian? Beliau melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dia kencangkan, yang diutamakan ini. Nanti baca 35 sampai dengan ayat 41. Di ayat 35-nya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah, di mana beliau menitipkan anaknya di lembah yang tak berpenghuni ini, yang tandus kering kerontang ini. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu doa beliau. Maksudnya kalau aman, Bapak Ibu sekalian, aman dari berbagai macam kerusakan, kebatilan, dari teman-teman yang buruk dan lain sebagainya, dari peperangan dan seterusnya, maka anak-anak ini akan tumbuh kembang dengan baik. Mudah untuk kita didik, bina, arahkan dengan baik, dengan lingkungan-lingkungan yang aman. Makanya doakan juga anak-anak kita kalau kita sudah hantarkan ke sekolah, untuk dia bisa bersekolah di sekolah, alhamdulillah, di SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah ini, kan kita berpisah selama 8 jam barangkali. Mulai dari setengah 8 sampai dengan jam 4 atau jam 2 dan seterusnya, sesuai dengan aturan sekolah. Maka doakan, ya Allah, jadikanlah tempat di mana aku menitipkan anakku, ya Allah, di sekolah ini adalah merupakan tempat yang aman. Sekolah yang aman. Jauhkan daripada anak-anak yang buruk. Jauhkan daripada anak-anak yang bisa merusak
daripada akhlak anakku. Pertemukanlah dia dengan anak-anak yang baik. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada anakku untuk dapat menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar kita, Bapak Ibu sekalian, mengusahakan uang anak-anak kita untuk sekolahnya, untuk membayar uang sekolahnya. Istilahnya itu duit. Tetapi bantu juga dia dengan doa. Makanya ada dua tugas orang tua. Duit dengan doa. Usahakan untuk bagaimana memenuhi kecukupannya dalam pendidikannya, tetapi juga bantu dia dengan doa, jemaah sekalian. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pertemukanlah anak-anakku dengan guru-guru terbaik, ya, agar supaya anak-anakku dapat belajar dengan baik untuk masa depannya. Ya Allah, jauhkanlah anak-anakku daripada lingkungan yang buruk, lingkungan yang jelek. Jauhkan anakku daripada lingkungan narkoba, merokok, pergaulan bebas, LGBT dan lain sebagainya. Karena tidak dalam kuasa kita, tidak dalam lindungan kita. Anak-anak kita lepaskan ke sekolah, kita tidak tahu bagaimana lagi yang terjadi kepada anak-anak kita. Maka kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan anak-anak kita. Inilah jamaah sekalian, bantu doa agar supaya tumbuh kembang anak kita menjadi generasi terbaik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jikalau kita cinta dan kita inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yang berikutnya adalah marilah kita sebagai orang tua berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Ya. Kenapa demikian? Ini ayatnya Quran surah 14 di ayat yang ke-40. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, masih juga beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan ampunan kedua ibu bapaknya. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka kita sebagai orang tua berbaktilah kepada kedua orang tua kita juga. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup, maka sayangi dia, cintai dia, penuhi kebutuhannya. Kalau kita mampu untuk memenuhinya, maka anak-anak kita melihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Anak melihat itu jamaah sekalian, ini pendidikan yang terbaik untuknya. Sehingga pada saat anak kita ini besar nantinya, dewasa, dan kita sudah tua renta, maka dia pun akan memperlakukan kita dengan perlakuan sebaik-baiknya. Sebagaimana dia pernah melihat kita sebagai orang tuanya, itu memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya juga. Kalau orang tua kita sudah tiada jamaah sekalian, sudah meninggal dunia, kita datanglah ke kuburnya, ziarah kubur, sambil membawa anak-anak kita. Menuntun anak-anak kita ke sana jamaah sekalian untuk ketemu pusara daripada kakek dan neneknya. Sampaikan kepadanya, ini kuburannya nak, sudah berkalang tanah beliau. Mari kita doakan nak untuk kemaslahatan beliau. Rajin taat ibadah kita kepada Allah, karena pahalamu juga akan mengalir kepada beliau. Ini jugalah yang akan dia lakukan pada saat kita sudah tua renta jamaah sekalian. Bahkan kita sudah meninggal dunia, tetap anak sayang kepada kita. Jadi kunci anak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah di saat orang tua juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan celakalah, celakalah, dan celakalah. Sahabat pun bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang celaka adalah seseorang yang masih menjumpai orang tuanya berusia lanjut, namun tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ada surga pada orang tua kita, apalagi kalau masih hidup. Ini kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan kalau itu kita lakukan, itu pula lah yang akan mengalir kepada anak-anak kita untuk juga berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita didik anak-anak kita dengan cinta. Dan salah satunya adalah cintailah orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, maka itu pula lah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Yang berikutnya jamaah sekalian, bahasa cinta dalam Al-Quran adalah mari kita bersungguh-sungguh menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Teladan yang baik. Anak-anak pada saat terlahir, mereka tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi pada saat anak terlahir, kita terlahir, itu dalam posisi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Seibaratnya otak kita ini luas sekali, jamaah sekalian. Otak kita ini besar kapasitasnya, namun belum ada isi di dalamnya. Maka Allah memberikan 3 nikmat untuk bisa memfungsikan otak yang ada di kepala kita ini. Pikiran kita ini. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dengan hati. Anak-anak adalah merupakan pembelajar yang baik. Mereka mudah untuk belajar dari apa yang dia dengarkan. Mereka mudah mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan mereka mudah untuk memilah atau memilih dari apa yang dia rasakan. Maka bersyukurlah anak. Manakala memiliki orang tua yang agamanya bagus. Maka orang tua akan menampilkan contoh-contoh terbaik di hadapan anak-anaknya. Mereka akan memberikan contoh misalnya tentang sholat, ambil air wudhu, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Luar biasa jamaah sekalian. Anak akan melihat itu. Anak akan mendengarkan kata-kata yang keluar yang terbaik. Sehingga dia menangkap hanya kata-kata yang baik saja. Sehingga pada saat dia berbicara dan bertutur, kata-kata yang bagus pula lah yang keluar daripada lisan-lisan mereka. Maka ini jamaah sekalian. Jadilah teladan yang baik di hadapan mereka. Contoh yang baik di hadapan mereka. Maka anak akan mudah sekali meniru dari apa yang dia lihat. Mudah sekali belajar dari apa yang dia dengar. Dan jangan hanya sekedar ucapan saja. Maka ikutilah ucapan itu dengan perbuatan. Ada yang mengatakan 1000 kata-kata tidak ada artinya dibandingkan dengan 1 perbuatan yang bertentangan dengan kata-kata kita tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita orang tua, kepada kita sebagai guru, stakeholder jamaah sekalian. Itu apa? Bagaimana menyatukan antara kata dan perbuatan. Karena anak-anak itu bukan hanya kata-kata kita saja yang dia dengarkan, tetapi dia inginkan apakah sudah cocok antara kata dan perbuatan. Manakala kata-kata kita sama dengan perbuatan, anak itu mudah untuk mencontohnya. Tapi kalau kata-kata kita bertentangan dengan perbuatan kita, jangan harap anak itu akan mencontoh apa yang kita sebutkan yang terbaik itu. Justru yang dia contoh adalah tingkah laku yang buruk yang bertentangan dengan kata-kata kita tersebut. Dengan pentingnya menyatukan kata dan perbuatan, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah, amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak ada kamu kerjakan. Ya, jadi amat besar murka Allah, apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Kita suruh anak kita jangan merokok sementara dia lihat orang tuanya merokok. Kita suruh anak kita sholat sementara orang tuanya tidak pernah mengerjakan sholat. Bagaimana caranya anak akan rajin sholat jamaah sekalian? Kita suruh anak kita mengaji sementara kita tidak pernah mengaji. Makanya saya biasa bilang ya, kalau kita ingin anak kita mudah untuk menghafal Quran, maka minimal orang tua di rumah minimal membaca Quran setiap hari. Lebih bagus saya kalau dia juga ikut menghafal, memperbaiki diri, ditambah dengan berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Maka ini akan menyambung kepada anak-anak kita jamaah sekalian. Jangan hanya kita harapkan saya sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita, sementara kita tidak membaikkan diri kita sebagai orang tua. Jadilah teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Demikian pula guru-guru di sekolah, jadilah teladan yang baik. Anak punya mata, anak punya penglihatan, dia tahu itu jamaah sekalian. Anak punya pendengaran. Kalau dia satukan antara kata dan perbuatan, maka ini adalah merupakan pendidikan yang terbaik pula untuk anak-anak kita. Yang berikutnya jamaah sekalian, dengarkanlah ungkapannya. Nah, ini untuk anak-anak kita yang sudah beranjak remaja. Ada contoh terbaik dari Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahnya Nabi Yakub. Bapak Ibu, mari kita berikan kesempatan anak-anak kita untuk curhat kepada orang tuanya. Jangan biarkan dia memendam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berikan keleluasaan mereka untuk bisa percaya kepada kita sebagai orang tua yang bisa memberikan solusi kepadanya,
sehingga mereka bisa mengungkapkan setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub memberikan kesempatan Yusuf anaknya ini. Pada saat Yusuf bermimpi, bahwasanya dia lihat di dalam mimpi, wahai ayahku, ya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Kegelisahan seorang anak disampaikan kepada orang tuanya, bahkan sebuah cerita mimpi yang terkadang kita mungkin mengatakan tidak masuk di akal. Tetapi Nabi Yakub itu mendengarkan dengan baik, bahkan meresponnya dengan baik. Justru menyebutkan hal-hal yang buruk kepada anaknya. Ini bukti bahwasanya anak mudah sekali curhat. Kenapa? Karena sejak dini diberikan kesempatan untuk ngomong apa nak masalahmu. Dan orang tua siap menjadi pendengar yang baik, siap berempati kepada anaknya. Nah, inilah yang dicontohkan. Nabi Yusuf berani menyebutkan itu kepada ayahnya. Kenapa? Karena memang ayahnya selalu terbuka kepada anaknya. Hari-hari ini jamaah sekalian, begitu banyak anak-anak kita curhat justru di media sosial, bukan kepada orang tuanya. Ada masalah yang dia hadapi, justru bermasalah, takut dia sampaikan karena jangan sampai dimarah-marahi. Jangan sampai begini dan begitu. Begitu banyak ketakutan-ketakutan. Karena kitalah yang tidak membuka pintu itu, sehingga mereka begitu takut. Bagaimana kalau mereka curhat kepada orang-orang yang tidak benar? Maka boleh jadi bisa diarahkan ke tempat yang salah dan keliru. Ayahnya berkata, anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Inilah respon daripada seorang ayah. Ya, seorang bapak sebagai orang tua pada saat disampaikan keluhannya, ada masalahku seperti begini, maka diterimalah dulu. Kemudian setelah itu kita meresponnya dengan cara yang terbaik. Minimal dia mampu untuk jujur di hadapan kita. Itu adalah merupakan satu kebaikan. Hadirin yang sama berbagai, apalagi anak remaja, banyak sekali kesan masalahnya. Banyak sekali hal-hal yang boleh jadi menyebabkan dia tidak enak di dalam kehidupannya. Bertemu dengan teman-temannya, mungkin dia dibully, di sekolah mungkin menjadi masalah, di jalan, di masyarakat juga demikian. Kemana harus saya sampaikan masalahku ini? Maka kalau dia mendapatkan orang tua terbaik sebagai tempatan curhatnya dan diberikan jalan keluar, ini luar biasa. Tetapi kalau tidak, jamaah sekalian, boleh jadi anak akan mengambil jalan yang menyimpang, apalagi ditunjuki jalan oleh teman-temannya, jalan yang keliru. Kenapa sampai anak-anak sampai narkoba, sampai kepada bergaul bebas, sampai kepada melakukan hal-hal yang tidak sampai masuk di akal kepala kita? Jamaah sekalian, itu boleh jadi karena orang tua tidak peduli dengan anaknya. Tidak peduli, dia hanya peduli untuk dirinya, mencari uang dan uang saja untuk menyekolahkan anaknya. Sementara persoalan-persoalan yang terjadi pada diri anak, mereka tidak peduli lagi. Dia anggap sekolah yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Padahal belum tentu, jamaah sekalian. Anak punya orang tua, sementara kita orang tua punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dengan baik dia, dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Demikian pula jamaah sekalian, apalagi anak kita beranjak remaja, bukan hanya curhatannya saja, ajak dia juga untuk berdialog, jamaah sekalian. Berdialog dengannya. Anak sudah bisa berpikir, sudah bisa menimbang-nimbang, sudah bisa merasa, maka jangan kita otoriter kepadanya. Berikanlah jalan sambil kita berdialog kepadanya. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail. Beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Artinya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Lantas Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, fanzur maza tara. Bagaimana kira-kira pendapatmu nak? Jadi pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi berdialog dengan anak, bukan otoriter jamaah sekalian, bukan langsung. Kalau tidak, kau harus begini nak. Kalau kau tamat SMP, kau harus masuk di sini. Kalau kau tamat SMA, kau harus masuk fakultas ini dan itu. Kalau tidak, awas kok. Saya tidak sekolahkan kau, saya tidak kau. Jangan jamaah sekalian. Anak juga punya perasaan. Anak juga punya keinginan. Mari kita dialogkan. Apa keinginan anak? Apa keinginan kita sebagai orang tua? Maka kita carikan jalan keluarnya untuk dia mendapatkan yang terbaik kepadanya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, tapi tetap juga memberikan kesempatan anaknya untuk mengeluarkan pendapat. Fanzur maza tara. Maka bagaimana kira-kira pendapatmu?
Fikirkanlah nak, apa pendapatmu? Karena anak diberikan kesempatan untuk dia berdialog, untuk berpikir, untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, maka itulah yang akan disampaikan kepada kita. Kalau ini ada, jamaah sekalian, baik itu di sekolah, di rumah, ada kesempatan untuk berdialog dengan anak-anak kita yang punya banyak masalah ini, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik. Kemudian jamaah sekalian, tidak semua permintaannya itu patut untuk kita penuhi. Nah, ini juga sepanjang itu baik untuknya, kita penuhi. Tetapi kalau belum sampai waktunya, dan kita mungkin juga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka berdialoglah dengannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, hal-hal yang luar biasa dalam Al-Quran, yang mengerahkan kepada kita bagaimana mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dari pembahasan kita ini, janganlah pernah berputus asa di dalam mendidiknya. Lihatlah kisah jamaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam sudah mendidik anaknya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Namun sayang, anaknya pun tidak ikut kepada ayahnya. Bahkan ayahnya ini sampai kepada anaknya, ya, pada saat banjir bah datang, anaknya masih dipanggil oleh ayahnya. Ya, Nabi Nuh masih memanggil anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal, nak, bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama dengan orang-orang kafir. Bayangkan, seorang orang tua yang masih mengharapkan kebaikan kepada anaknya. Sampai kepada di ujung daripada kehidupan anaknya, di ujung daripada kehidupan anaknya ini, tetap dia memanggil kebaikan untuk anaknya. Mengajak kepada kebaikan. Namun sayang, anaknya pun dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengikut kepada orang tuanya ini. Jadi jangan pernah putus asa jamaah sekalian dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita tergelincir melakukan kesalahan. Jangan pernah putus asa. Ambil dia, tarik dia jamaah sekalian. Rangkul dia, rengkuh dia. Ya, jaga dia, sayangi dia. Boleh jadi dia mungkin terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Semisal narkoba dan lain sebagainya. Ambil kembali dia. Rengkuh dia. Dia butuh kasih sayang kita. Sapa dia jamaah sekalian. Ambil dia. Angkat dia daripada keterpurukan. Mudah-mudahan itu merupakan pelajaran terbaik untuknya. Untuk dia tidak mengulangi lagi. Dan dia berikutnya melakukan kebaikan-kebaikan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin penting kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam kebaikan. Mari kita didik anak-anak kita dengan cinta, dengan penuh harap jamaah sekalian, dan kita didik anak-anak kita juga dengan keteladanan. Semoga anak-anak kita dapat tumbuh kembang dengan baik, dapat belajar dengan baik untuk masa depan mereka, sehingga ke depan mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Kita tidak tahu jamaah sekalian, di 2045, 22 tahun di masa yang akan datang, di mana Indonesia emas, ya, ulang tahun Indonesia emas, ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, di sanalah mereka berkiprah. Mungkin tahun 2045 kita sudah tidak ada jamaah sekalian. Kita sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi anak-anak yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah 2045 mereka lah yang akan memegang tampuk-tampuk pimpinan daripada bangsa ini. Boleh jadi di antara anak-anak kita, Bapak Ibu guru, boleh jadi di antara murid-murid kita, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi direktur perusahaan, ada yang menjadi pimpinan, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu jamaah sekalian. Yang kita tahu adalah bagaimana hari ini kita berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Mendidik dengan keteladanan dan cinta kepadanya. Sehingga di masa di mana mereka berkiprah, di masa mereka untuk memperlihatkan eksistensinya, maka mereka bisa memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk bangsa dan negaranya, tetapi yang terutama adalah untuk agamanya ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Saya tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi dari Ustadz telah disampaikan, Masya Allah. Ternyata begitu banyak ya tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mungkin masih menjadi hutang kita ya sebagai orang tua kepada anak-anak kita.